Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami Solidio Gratia. Kembali kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupan ini. Kiranya dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat menyaksikan. Amin.
demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami, di dalam Kristus Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, kasih-Mu yang memberkati kami. Terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Amin. Selamat Advent. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan topik menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan dari Surat Rasul Paulus yang pertama ke Jemaat Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya mengucapkan selamat Minggu Advent pertama. Setiap tahun kita merayakan 4 Minggu Advent, dan minggu ini adalah Minggu Advent pertama. Dan saya hanya mengingatkan kita sekilas tentang Advent. Masa 4 minggu sebelum hari Natal dirayakan sebagai masa raya Advent. Ditandai dengan penggunaan warna ungu dalam dekorasi gereja. Di gereja-gereja barat, masa raya Advent ditandai dengan pemasangan lingkaran Advent atau Advent wreath, sebuah rangkaian bunga atau daun berbentuk lingkaran. Biasanya digabungkan dengan warna ungu, ya. Lingkaran ini mengingatkan tentang kasih agung Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, abadi, tidak pernah berubah dan kekal. Dan simbol lilin menandakan terang Allah yang masuk ke dalam dunia melalui kelahiran putranya yang tunggal. Jumlah 4 lilin menandai jumlah 4 hari Minggu Advent sebelum hari Natal. Makna keempat Minggu Advent pertama yaitu panggilan pertobatan. Advent kedua, peneguhan pengharapan. Advent ketiga, sukacita pengharapan. Dan Advent keempat, penantian yang panjang. Kata Advent berarti coming, arrival, kedatangan. Kedatangan dari sebuah harapan. Ibarat menanti hadirnya sepercik cahaya di tengah kepekatan malam, di tengah ketidakpastian, menanti rembang pagi. Rembang pagi yang dapat memberikan pengharapan. Pengharapan akan hidup yang lebih berarti, yang tadinya hidup dalam dosa, kini telah datang seorang yang membawa keselamatan dan menyelamatkan manusia dari
dosa. Alkitab telah menyaksikan bahwa Allah yang Maha Tinggi dan Kudus itu telah berkenan menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Penyataan Allah atau Deus Revelatus dalam Kristus telah terjadi dalam sebuah sejarah umat manusia, telah diketahui semua orang. Sekarang, kapankah Allah di dalam Kristus akan datang lagi dalam kemuliaannya untuk kali kedua? Deus Adventus. Dan melalui Advent sebagai tahun baru, sesuai kalender gerejawi, kita diajak untuk mengevaluasi diri, introspeksi diri, untuk mengarahkan diri kepada sesuatu pembaharuan, yakni memulai kembali hidup yang baru dengan pola, konsep, dan cara hidup yang baru, yaitu sebuah pertobatan. Melalui Advent, kita dimungkinkan untuk mentransformasi diri dan hidup kudus dan tak bercacat di tengah-tengah keberagaman agama dan budaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perikop 1 Tesalonika 3 ayat 9-13 ini sesuai topik menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Maka perlu kita pelajari beberapa hal. Pertama, hidup tak bercacat dan hidup kudus. Paulus berdoa supaya Allah menguatkan hati jemaat Tesalonika dan kita di saat kini supaya tak bercacat dan hidup kudus di hadapan Allah pada waktu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita dapat memahami tentang tak bercacat dan hidup kudus? Mungkin kita tahu bahwa lukisan-lukisan abad pertengahan, kita sering melihat bagaimana orang kudus digambarkan. Dengan lingkaran di atas kepalanya, ekspresi mereka kebanyakan pasrah, tanpa dosa, dengan mata menatap ke atas. Bagaimana gambaran orang kudus di zaman ini? Mungkin kita bayangkan sosok berpakaian rapi, wajah berseri, selalu tersenyum, tutur katanya halus, dan selalu berada di acara-acara rohani. Namun, gambaran seperti itu tidak pernah disebutkan di Alkitab. Bagaimana Alkitab menggambarkan hidup kudus? Pertama, hidup kudus adalah hidup yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Dapat kita baca dalam Galatia 5 ayat 19-21. Demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, itulah perbuatan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang kedua, hidup kudus adalah hidup yang memiliki kasih persaudaraan. Dalam ayat 12 pasal ini. Ketiga, hidup kudus adalah hidup yang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan sendiri bisa dijabarkan sebagai hidup mandiri, tidak malas, sopan, dan hidup damai dengan semua orang. Dapat kita bandingkan dalam Ibrani 12 ayat 14. Sama seperti doa Yesus bagi murid-muridnya agar tetap dalam perlindungan Allah dari yang jahat, dari dunia yang kotor dengan dosa, ini juga yang diteladani oleh Paulus. Dengan kata lain, sebagai orang percaya kita masih tetap berada di dunia ini
tapi tidak memisahkan diri yang harus pergi menyendiri ke tempat sepi atau sunyi, atau pergi ke gunung atau bertapa agar terhindar dari dosa. Tetapi kita berada di tengah-tengah dunia yang jahat ini, kita dituntut untuk hidup kudus dengan tidak mengikuti kebiasaan negatif dari dunia ini. Memang banyak godaan-godaan. Bisa saja orang mengajak kita ke kafe, remang-remang, ke pub, klub, ada yang menyuguhkan narkoba, minuman keras, main judi, banyak waiters yang cantik-cantik, ada yang mengajak bisnis kotor, penculikan anak hingga menjualnya. Belum lagi di tempat kerja tergiur dengan melakukan korupsi. Belum lagi hidup dalam perkawinan yang poligami, yang tidak sesuai dengan kekudusan perkawinan, yang sesuai dengan pola hidup kekristenan. Dan masih banyak hal yang tidak sesuai dengan iman kekristenan. Memang kita semua adalah orang berdosa, dan semua itu adalah proses ketika kita mau menjaga dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah menguduskan kita dengan cara menaati dan melakukan perintah atau kehendak Allah. Dengan pertolongan Roh Kuduslah kita dapat menjaga kekudusan hidup dan hidup tidak bercela. Paulus ingin agar kekudusan mereka dan kita menjadi sempurna, tak bercacat dan kudus, mengandung arti dipisahkan bagi Allah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Etika hidup yang tinggi semacam itulah yang dituntut dari orang Kristen. Penyerahan diri orang Kristen kepada Allah harus sempurna dan sepenuh hati. Ayo kita benahi diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua. Advent pertama ini kita diajak untuk merubah diri kita. Dan mari kita bertobat. Ada sebuah ilustrasi tentang kasih Allah kepada umatnya, sama seperti kasih Bapa kepada anaknya, yang ingin agar anaknya hidup lebih baik dan berguna, tidak menghambur-hamburkan pemberian orang tua, tetapi mempertanggungjawabkannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Suatu ketika seorang ayah yang kaya raya hanya memiliki satu anak laki-laki. Anak itu hendak wisuda dan meminta hadiah kepada ayahnya sebuah mobil mewah yang kapnya bisa dibuka tutup dari atas, seperti mobil Lamborghini, ya. Dan memimpikannya bersenang-senang dengan teman-temannya. Setelah di rumah, ternyata si ayah memberikan sebuah Alkitab kepadanya. Katanya, "Nak, bacalah firman Tuhan ini supaya kau hidup." Si anak marah dan berkata, "Untuk apa Alkitab ini?" Lalu ia mencampakkan Alkitab itu dan pergi meninggalkan ayahnya. Sekian lama dia tidak pulang dari saat itu. Sakit hati, kemarahan membuat dia hidupnya berantakan, mabuk-mabukan. Namun akhirnya dia menikah dan bekerja, dan tak pernah memberitahukan keadaannya kepada ayahnya. Si ayah sakit keras dan hampir mati, lalu memberitahukan berita di semua media massa dan elektronik agar anaknya pulang. Mendengar berita itu, si anak pun pulang. Dan setibanya di rumah, ayahnya sudah meninggal. Dia melihat di atas meja yang penuh debu, di situ ada Alkitab yang telah ia campakkan dulu.
dan membuka-bukanya, ternyata ada pesan yang ditulis ayahnya. Tetapi hendak ia menutup Alkitab itu, ternyata dia melihat ada kunci yang diletakkan di sampul Alkitab itu. Dan kunci itu adalah kunci mobil yang dia minta. Lalu dia bergegas pergi ke garasi dan melihat ada mobil itu yang sudah berdebu karena tak pernah ada yang menyentuhnya. Lalu ia membuka mobil itu dan ada surat wasiat untuknya. Itulah kasih seorang ayah akan anaknya. Seperti umpama Batak mengatakan, unang tinapul si hupi, pinar soang bulung siala. Unang sumolso dipudi, dada si pasingot na sowada. Itulah contoh sederhana bagaimana seorang anak untuk hidup dalam ketaatan dari orang tua. Dan dari situlah orang percaya harusnya hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kedua, dalam perikop ini, doa Paulus bagi jemaat Kristen. Apa yang menjadi dasar penekanan Paulus kepada jemaat agar tak bercacat dan hidup kudus? Ada beberapa hal yang mendasarinya. Paulus sebagai gembala bagi jemaat menunjukkan rasa kasih sayangnya. Ada sedikit rasa khawatirnya dan ingin tahu bagaimana kualitas iman percaya mereka yang ditunjukkan melalui kehidupan sehari-hari yang hidup di dalam dunia yang cemar ini. Dia ingin tahu bagaimana respon iman mereka setelah mendapatkan pengajaran firman Tuhan, sama seperti seorang guru dengan muridnya setelah diberikan berbagai pengajaran. Akankah didapati murid itu menjadi orang yang berguna? Atau seorang ayah terhadap anaknya, akankah si anak dapat dibanggakan dan menjadi teladan seperti ilustrasi tadi? Paulus menolong jemaat dengan mengutus Timotius dengan tanggung jawab yang besar dari kekeliruan atau kesalahan. Maksud Paulus agar sikap Kristen terhadap orang yang melakukan dosa agar tidak hanya dihakimi, akan tetapi menolongnya keluar dari masalah yang dihadapi. Sukacita Paulus karena dia merasa senang bahwa orang-orang Tesalonika yang percaya kepada Kristus dan setia berdiri dengan teguh, sama seperti orang tua yang dapat membanggakan anaknya karena telah melakukan sesuatu dengan sangat baik. Doa Paulus membawa umatnya dalam hatinya ke hadapan tahta kemurahan Allah. Dengan diam-diam, Paulus selalu berdoa bagi mereka. Disinilah juga mungkin kita tidak pernah menduga bahwa ada seorang yang mendoakan kita dalam doa-doanya pribadi. Kita tidak dapat mengetahui dari dosa manakah kita telah luput dan berapa banyak pencobaan yang telah kita taklukkan karena seseorang telah berdoa untuk kita. Dari sini kita dapat belajar banyak dari Paulus akan doa-doanya bagi jemaat. Pertanyaan bagi kita, pernahkah kita berdoa bagi orang-orang yang tidak kita kenal? Saya sering melihat dan membaca bahwa ketika ada seseorang curhat di medsos atau berbagai duka cita ataupun sukacita, ada banyak yang memberikan respon. Semoga lekas sembuh, turut berduka cita, atau kiranya Tuhan memberkati usaha, semakin sukses, atau mengucapkan selamat ulang tahun, selamat anniversary, dan sebagainya. Memang
kelihatannya baik dan indah sekali. Tetapi apakah benar kita mendoakannya di dalam doa-doa kita? Pertanyaan ini perlu mengoreksi kita, ya. Apakah itu hanya sebatas ucapan atau memang benar-benar menjadi doa kita kepada yang bersangkutan? Ayo kita ubah konsep seperti itu. Mari kita benar-benar mendoakannya di dalam doa-doa kita, walaupun orang yang kita doakan tidak mengetahuinya. Dan sangat penting kita ingat bahwa jangan pernah berpikir bahwa tanpa berdoa kepada Allah kita dapat menjalani hidup ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, atau yang ada pada diri kita. Dan jangan hanya pada waktu dalam kesesakan atau saat genting kita baru mulai berdoa. Tapi mintalah agar Tuhan mendahului semua apa yang akan kita lakukan agar berhasil, sukacita kita dalam keadaan sehat dan lain sebagainya. Yang di atas tadi itulah doa-doa Paulus untuk umat agar saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ketika manusia akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah. Doanya agar Allah memelihara umatnya di dalam kebenaran sehingga kita tidak dipermalukan pada hari itu. Jalan satu-satunya untuk menyiapkan pertemuan dengan Allah itu adalah menjalani hidup sehari-hari bersama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada minggu Advent pertama ini, mari kita persiapkan kedatangan kelahiran Yesus. Eksistensi hidup kita harus bisa menjadi ibadah yang hidup sebagai persembahan kepada Allah yang kudus dan tak bercacat. Iman kita terus difilter dan diuji melalui berbagai pergumulan. Disinilah saatnya kita terus bertahan dan tetap bersandar kepada Allah. Siapa menang akan menerima mahkota kehidupan. Itulah yang selamat. Selamat Advent dan Maranatha. Demikianlah nyanyian, pujian, dan renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, untuk mengingatkan kami agar kami hidup dalam kekudusan dan tak bercacat di hadapan-Mu. Tolonglah kami melalui Roh-Mu yang kudus agar kami dapat menaati dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, di dalam Kristus, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman hari ini. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, kesembuhan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk menyambut kedatangan-Mu kali kedua, dan biarlah Engkau persiapkan hati dan seluruh kehidupan kami agar kami hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.